Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmatnya kepada kita. Termasuk pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan, kemauan dan kemampuan, pendengaran dan penglihatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang mendukung sehingga kita bisa berkumpul di salah satu masjidnya guna bersama-sama berusaha menambah kebaikan dengan menambah pengetahuan tentang agama Allah, berusaha melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, mengkaji dan memahami agama Allah. Dan kita berharap dengan terus mengkaji agama Allah ini, semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan manusia yang mensyukuri nikmat Islam, sehingga Allah Ta'ala menambah nikmat untuk kita dalam berislam dengan menambah ilmu yang manfaat dan amal yang soleh di dalam pengamalan agama Allah secara zahir maupun batin, sehingga kita dinilai olehnya sebagai hamba yang terus meningkat kebaikannya dan semakin mendekat kepadanya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan terus hidayah taufik untuk menjadi ahli syukur, ahli sabar dan ahli taubat, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kita dahulu mengkaji beberapa kaidah tentang nama-nama Allah Ta'ala menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpulkan keyakinan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dari keterangan-keterangan yang dinukil dari mereka. Dan sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, di mana dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab sifat itu ada beberapa cabang kaidah. Al-far'ul awal, cabang yang pertama dari kaidah tentang sifat Allah, sifatullah kulluha ulya sifatu kamal wa madah laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu semuanya sifat-sifat tertinggi dalam kesempurnaan. Semuanya sifat kesempurnaan dan tertinggi dalam kesempurnaan, dan semuanya sifat keterpujian. Tidak ada padanya satupun cacat, tidak ada pada sifat Allah itu satupun kekurangan, yakni satupun ketidaksempurnaan itu enggak ada. Baik dalam satu sisi maupun dari seluruh sisinya, tidak ada satupun kekurangan. Contohnya kal hayati, seperti sifat hidup. Maka hidup, sifat hidupnya Allah itu sifat hidup yang tertinggi, sifat hidup yang paling sempurna, tidak ada yang menyetarainya. Hingga Allah Ta'ala tidak dikenai sifat lawan dari hidup, yakni mati. Yakni tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Dia hayyun la yamut, maha hidup, tidak akan mati. Bahkan tidak terkenai saudaranya mati, yakni naum, tidur.
dan juga bahkan tidak dikenai muqaddimahnya tidur, yakni ngantuk, walau sak siut gitu ya. Sak siutan itu ndak mengenai Allah Ta'ala. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak mengena kepada Allah itu sifat tidur, sifat ngantuk maupun sifat tidur. Kenapa? Karena dia maha sempurna dalam sifat hidup. Kemudian wal ilm, dan juga sifat berilmu, di mana ilmu Allah Ta'ala itu sudah maha sempurna sejak azali. Ilmu Allah tidak pernah bertambah, karena kalau masih bertambah berarti yang sebelumnya masih kurang. Dia sudah maha sempurna dalam ilmu sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui Allah. Bahkan sebelum mencipta segala sesuatu, Allah ilmunya sudah sempurna tentang ciptaannya yang akan dicipta. Bahkan Allah sudah mengetahui bahwa dia akan membuat sidik jarinya Nabi Adam itu seperti apa, sidik jarinya Ibu Hawa itu seperti apa, sidik jarinya anak-anaknya Adam dan keturunannya mulai zaman itu sampai hari kiamat nanti sidik jarinya bagaimana. Bahkan sidik jari seorang hamba yang dilahirkan tanggal 30 Desember 1973 ya, di Tulungagung, namanya Muhammad Anwar Zain, sidik jarinya akan dibentuk seperti apa, itu Allah sudah tahu sejak azali, sejak awal. Ya, dan Allah pun membentuk sidik jari saya seperti yang telah Dia ketahui dan tidak akan disamakan dengan yang lain, karena memang sidik jari manusia dari awal sampai hari kiamat tidak sama. Jadi sampai seperti itu, ilmu Allah maha sempurna, tidak satu pun kekurangan. Karena itu barang siapa meyakini keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah bahwa Allah itu memiliki sifat al-bada', di mana takdir itu hanya perkiraan, kemudian pengetahuan yang pasti itu adalah setelah terjadi, maka itu adalah kekufuran terhadap sifat ilmunya Allah yang sempurna. Kemudian juga sifat qudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kekuasaan Allah. Semuanya dikuasai Allah dengan kekuasaan mutlak. Adapun para penguasa dari kalangan manusia, itu semuanya kekuasaan nisbi. Hanya semu, hanya sebutannya sebagai penguasa, tapi sebenarnya tidak kuasa juga. Bahkan seorang raja yang besar seandainya ditinggal pergi oleh menteri-menterinya dan semua pasukannya, ya sudah, namanya raja yang kehilangan kekuasaan. Atau ketika tidak lagi ditaati, ya sudah. Dan ketika enggak diakui sebagai penguasa lagi, ya sudah, tidak berkuasa. Karena kekuasaan makhluk ini semu semua. Pemberian Allah dan itu pun semu, hanya sebutan. Hakikatnya juga tidak kuasa karena dia membutuhkan yang lain. Ya. Kemudian sifat mendengar, wasam'i, dalam sifat mendengar juga dia sempurna. Tidak ada makhluk yang memiliki pendengaran seperti pendengaran Allah, di mana siapapun menyebut namanya dia mendengarnya. Siapapun berbicara, dia mendengarnya. Hanya Allah yang memiliki sifat mendengar yang sempurna seperti itu. Sami'ud du'a, maha mendengar segala doa, segala permintaan hambanya ataupun ibadahnya hamba. Karena doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa yang berupa ibadah maupun doa permohonan secara gaib.
yang itu juga ibadah. Ya. Cuman doa ibadah itu sesuai contoh, sesuai yang diajarkan dan dicontohkan, sedangkan doa permintaan itu sesuai hajat masing-masing dengan bahasa masing-masing. Maka sifat mendengar Allah Ta'ala ini sempurna, tidak ada satupun kekurangan, sehingga tidak ada satupun yang luput dari, satupun suara yang luput dari pendengaran Allah. Kemudian juga sifat basar, melihatnya Allah ini maha sempurna, tidak ada sesuatu yang tertutupi bagi Allah Ta'ala, semuanya dilihat dengan jelas oleh Allah. Besar, benda besar ataupun kecil, semuanya dilihat, tidak ada bedanya bagi Allah untuk melihat yang besar maupun yang kecil, dalam artian untuk mampu melihatnya. Bahkan kita tidak tahu di depan kita atau di tangan kita ini ada kuman atau virus atau bakteri atau apa, kita enggak ngelihat. Allah Ta'ala dari atas seluruh ciptaannya, dia melihat semuanya. Ya. Kemudian sifat hikmah. Ini juga Allah Maha sempurna dalam hikmah, karena itu dia tidak pernah mencipta apapun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau mencipta segalanya ini sia-sia. Bahkan Allah mencipta virus, mencipta kuman, mencipta bakteri dengan segala jenisnya, yang jenisnya tidak terhitung oleh manusia. Belum setiap jenis itu jumlahnya, ya tentunya hanya Allah yang tahu, karena tidak tercipta satu bakteri atau satu kuman atau satu virus pun kecuali Allah yang menciptanya, sehingga dia tahu. Ya. Maka semuanya juga ada hikmahnya, tidak ada yang Allah cipta tanpa hikmah. Dan Allah tidaklah mencipta alam raya ini hanya main-main saja atau hanya sia-sia saja, tidak ada. Semuanya ada hikmahnya. Cuman manusia terbatas untuk mengetahui hikmah-hikmah itu. Kemudian sifat rahmah, kasih sayang. Sifat kasih sayangnya Allah juga sempurna, tidak bisa diserupai oleh kasih sayangnya siapapun. Bahkan kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya yang masih dalam susuan, yang masih bayi mungil, yang belum bisa apa-apa, tentu sangat sayang. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu tersebut kepada bayinya. Kemudian sifat al-ulu, ketinggian, baik uluwul dzat, uluwul sifat, uluwul qadr maupun uluwul qahr. Ketinggiannya dzat, dia di atas seluruh ciptaannya, tidak ada yang mensejajari Allah dalam ketinggian. Dia tidak menempati ciptaannya, dia di atas arsy dengan jarak yang hanya Allah sendiri yang tahu, bukan menempati arsy. Jadi kalau ada orang menuduh pengikut manhaj salaf atau salafi itu meyakini Allah duduk di atas arsy, kemudian kakinya gantung menginjak kursi, ya, itu fitnah. Itu orang yang enggak paham akidah salaf, ya. Itu tuduhan bohong, tuduhan dusta. Memang kursi itu kata Ibnu Abbas maudhi'u qadamair rahman, tempat kedua telapak kaki Allah yang maha luas rahmatnya. Tapi apakah mesti ditempati? Ibaratnya singgasana raja, di depannya ada tataan atau badukan tempat naruh kaki. Jenengan kalau ke museum kerajaan, jenengan melihat kursi raja,
Di depan kursinya ada bancian atau tempat naruh kaki. Tapi apakah rajanya selalu di situ? Apalagi sudah dimisiumkan gitu, apakah rajanya atau selamanya di situ? Kan enggak. Allah menciptakan. Ya. Yang ciptaan dia berupa arsy dan juga kursi itu tidak serupa dengan singgasana dan badukan kaki punya para raja di dunia. Arsy itu ciptaan Allah paling besar dan paling berat. Ya. Dan tidak ada yang bisa membayangkan atau mengukur besarnya kecuali Allah Ta'ala. Dan dia tidak membutuhkan arsy dan seluruh apa yang ada di bawah arsy, termasuk kursi itu, tidak membutuhkan itu semua. Tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya, dari seluruh alam. Dia tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang tidak serupa dengan ketinggian malaikat atau ketinggian makhluk yang lain. Ya. Dia tidak menempati ciptaannya dan tidak ditempati oleh ciptaannya walau udara. Ya. Maka ketinggian Allah itu sempurna secara zat. Kemudian juga uluwu sifat, ketinggian sifat, semua sifatnya adalah tertinggi, paling tinggi. Namanya paling itu sudah tidak ada yang mensejari apalagi mengungguli. Kemudian juga uluwul qadar, ketinggian kedudukan, dan juga uluwul qahar, ketinggian kekuasaan. Ini semuanya adalah pada puncak kesempurnaan. Demikian juga dalam seluruh sifat-sifat Allah yang lain, ini dia adalah maha tinggi, maha sempurna dalam ketinggian dan maha tinggi dalam kesempurnaan. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah lah sifat tertinggi. Dan karena Allah itu maha sempurna, maka pasti sifat-sifatnya itu juga maha sempurna. Dari situ dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza kanat as-sifah naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'ah fi haqqihi. Sehingga kalau ada sifat itu tercela atau tidak sempurna pada zatnya, sifat tidak ada kesempurnaannya, maka pasti itu mustahil pada haknya Allah, mustahil menjadi sifatnya Allah Ta'ala. Ya. Kal maut seperti sifat mati, wal jahal sifat bodoh, wal ajz sifat lemah, was samam sifat bisu, wal sifat tuli, sifat ama, buta, dan sebagainya. Dan juga perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala itu mencela dan mengancam siksa kepada orang-orang yang mensifati dia, mensifati Allah dengan sifat kurang atau tidak sempurna. Dan Allah Ta'ala juga telah memahasucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan berupa sifat-sifat yang tidak sempurna. Karena Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, dan dia telah mencipta segala ciptaan itu dengan sempurna, dalam artian tidak ada kelirunya. Ya, kalau toh ada makhluk yang dicipta cacat, itu bukan karena salah produk, bukan. Ya, tapi untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi walau hamba itu tidak menghendaki. Untuk menyadarkan hamba bahwa hamba itu lemah. Ya.
Maka Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam raya dan telah mengatur segalanya dengan sempurna, dengan pengaturan yang sempurna, itu mustahil, la yumkin ayakuna naqisan li munafatin naqsi lirububiyah. Tidak mungkin dia itu tidak sempurna karena tidak adanya kekurangan pada perbuatan-perbuatan ketuhanan berupa mencipta, menguasai dan mengatur alam raya. Kemudian wa idza kanat as-sifah kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun thabitah lillah wa lam mumtani' alaihi ala sabilil itlaq. Apabila di sana ada sifat yang Allah sebutkan atau Rasul sebutkan, tapi mengandung makna sempurna pada satu sisi, di sisi lain mengandung makna tidak sempurna, maka sifat seperti itu tidaklah ditetapkan untuk Allah secara mutlak, tidak pula ditiadakan dari Allah secara mutlak, balla budda minat tafsil, tapi harus ditetapkan secara rinci dengan taqyid, yakni muqayyad. Fatuthbatu lillah fil halil lati takunu kamalan wa tamtani'u alaihi fil halil lati takunu naqsan. Sehingga ditetapkan untuk Allah Ta'ala dalam keadaan yang menunjukkan kesempurnaan, tapi ditiadakan dari Allah dalam keadaan yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Contohnya apa? Contohnya al-makr, tipu daya, makar, tipu muslihat, kaid, tipu daya juga, khida', ya, menipu, memolitiki, menipu, ya. Maka kita tidak mengatakan fahdi sifat takunu kamalan idza kanat fil muqabalati mithliha. Sifat-sifat seperti ini menjadi sempurna apabila dalam rangka menghadapi aksi semisal itu dari musuh-musuh Allah, ya. Kenapa? Li'anha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajiz an muqabalati aduwih bimithli fi'lih. Karena sifat-sifat itu ketika dalam rangka menghadapi musuh, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang melakukan hal-hal tadi tidaklah lemah untuk menghadapi musuhnya sesuai dengan aksi musuhnya terhadapnya. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal. Namun kalau tidak dalam rangka menghadapi musuhnya yang melakukan hal semacam itu juga, maka menunjukkan tidak sempurna atau tidak terpuji. Sehingga fatusbatu lillah fil halil ula dunat tsaniyah. Sifat seperti makar, tipu daya itu ditetapkan untuk Allah dalam kondisi yang menunjukkan kesempurnaan Dia, tapi tidak ditetapkan dalam kondisi yang menunjukkan ketidakterpujian, ya. Sehingga dalam menyebutkan itu harus seperti Allah menyebutkan, seperti dalam firman-Nya wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat makar, yakni untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Membuat makar untuk mencela Allah, merendahkan Allah, atau untuk merugikan agama Allah dan merugikan umat Islam.
wa yamkurullah. Allah pun membalas membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya. Sehingga kalau kita ingin menyebutkan itu, kita katakan Allah maha sempurna dalam membuat makar terhadap orang-orang yang membuat makar untuk dia atau untuk Rasulnya atau untuk agamanya. Ya. Kita katakan begitu, sehingga ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam kekuasaan menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan orang yang membuat makar untuk agama Allah itu akibat buruknya makar mereka akan kembali kepada mereka. Wala yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli. Kemudian juga Allah katakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, maka kami pun membuat tipu daya. Ini membalas, membuat tipu daya untuk mereka. Dan Allah juga mengatakan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu membuat tipu daya, yakni berusaha memperdaya Allah. Allah pun membalas memperdaya mereka. Ya. Kalau orang munafik bisanya hanya berusaha memperdaya Allah, tapi tidak akan mampu. Nah, Allah khadi'uhum. Karena itu Allah tidak mengatakan bahwa mukhadi'uhum, Allah membalas berusaha, enggak. Allah kuasa membuat menipu daya mereka. Ila ghairi dzalik. Sehingga kalau ditanya idza qila hal yusafullah bil makri matalan, apakah boleh Allah disifati dengan sifat makar, sifat kaid, sifat khida'? Fala taqul na'am wala taqul la. Kata Syekh, jangan Anda jawab iya, boleh, tapi juga jangan Anda jawab tidak boleh. Kenapa? Walakin kul, tapi katakanlah huwa makirun biman yasahiqu dzalik. Dia membuat makar untuk orang yang berhak mendapatkan makarnya. Dia membuat tipu daya untuk orang yang berhak mendapatkan tipu dayanya. Ya. Sehingga pada saat kita katakan begitu, ini menunjukkan kesempurnaan dia dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, kemudian yang kedua, al-far'u tsani, cabang kedua dari cabang kaidah tentang sifat. Sifatullah tanqasimu ila qismain, tsubutiyah wa salabiyah. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat subutiyah, positif, dan sifat salabiyah, yakni negatif. Sifat positif subutiyah ma atsbatahu Allah li nafsihi, adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu semuanya sifat positif, karena semuanya menunjukkan kesempurnaan dia. Kal hayati wal ilmi wal qudrati, seperti yang tadi disebutkan. Sifat hidup, sifat berilmu, sifat kuasa, mendengar, melihat, berbicara, dan sebagainya. Wajibu itsbatu halillah ala wajhil laiqi bih, dan wajib kita menetapkan sifat-sifat subutiyah itu, yakni sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Semuanya harus kita tetapkan untuk Allah Ta'ala dengan segi yang sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Bukan seperti sifat yang ada pada makhluk. Walau kita katakan Allah punya sifat sam'un, mendengar, kita katakan tapi pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran seluruh makhluk. Ya. Walau Allah punya sifat basar, melihat, tapi
penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluk, bahkan cara melihatnya juga berbeda dengan cara makhluk, kaifiyahnya berbeda. Ya. Maka tapi intinya wajib kita tetapkan, tidak boleh satupun sifat yang Allah tetapkan atau Rasul tetapkan kita ingkari, tidak boleh. Termasuk sifat rahmah, sifat mahabbah, cinta, sifat ridho, yang itu oleh Asy'ariyah maupun Maturidiyah tidak ditetapkan. Karena Maturidiyah menetapkan hanya 6 sifat: wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Adapun Asy'ariyah menetapkan 7 sifat saja: qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Ya. Imam Ghazali sebelum tobatnya menggabung 2 akidah itu, yakni Asy'ariyah Maturidiyah digabung sehingga menetapkan 13 sifat. Adapun orang yang mengatakan sifat 20 kemudian nyebutkannya 13, itu orang yang enggak paham dengan apa yang dikatakan sendiri, enggak paham omongannya sendiri, ya. Dan belum memahami Asy'ariyah maupun Maturidiyah secara hakiki. Nah, li'anna Allah atsbata li nafsi wa huwa a'lamu bisifati. Kenapa kita harus menetapkan semua sifat Allah? Tidak boleh kita kurangi, kita ingkari walau satu pun, atau kita rubah lafaz maupun maknanya. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya, dan Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifat dia sendiri, sementara kita enggak tahu. Enggak tahu terus diberitahu oleh Allah kok enggak percaya, ini masalah, ya. Diberitahu tentang sifat dia karena dia ingin dikenali oleh hambanya dengan menghabarkan nama dan sifatnya, terus hambanya ada yang mensotir-sotir sesuai akalnya. Ini tidak beradab kepada Allah, kurang ajar kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Allah, menghakimi Allah semau akalnya. Ya. Maka kita harus menetapkannya. Sedangkan sifat salabiyah hiya allati nafaha Allahu an nafsihi kadzulmi fa yajibu nafyuha anillah, yakni sifat yang negatif, yaitu sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, seperti sifat zalim. Allah katakan wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Jangankan mendolimi banyak orang, seorang pun tidak ada yang didolimi Allah. Berarti sifat zulm itu termasuk sifat salabiyah, sifat negatif, sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, sehingga wajib kita tiadakan dari Allah. Kenapa? Li'anna Allah nafaha nafsi. Karena Allah telah meniadakannya dari dirinya. Lakin yajibu tiqadu subuti diddiha lillahi al wajhil akmal. Akan tapi manhaj Ahlussunnah, manhaj salaf dalam mensikapi sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, itu tidak sekedar meniadakan, tapi meyakini tetapnya sifat yang menjadi lawan dari sifat yang ditiadakan itu. Lawan kata atau lawan sifat dolim adalah sifat apa? Lawannya sifat dolim itu sifat apa? Adil. Sifat adil. Ya.
Jadi wajib meyakini tetapnya sifat yang menjadi lawan kata dari sifat salabiyah yang ditiadakan Allah itu. Kita tetapkan secara sisi yang atau segi paling sempurna. Kenapa demikian? Li'anna nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana subutan. Karena sekedar meniadakan itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Sekedar meniadakan itu tidak menunjukkan kesempurnaan, kecuali mengandung atau mencakup penetapan. Ya. Jadi sekedar meniadakan itu tidak menunjukkan kesempurnaan, kecuali mengandung penetapan. Sekedar tidak zalim itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Karena banyak makhluk yang tidak zalim itu banyak. Like manusia memang banyak zalimnya. Wa kanal insanu zaluman jahula. Memang sifat asalnya manusia itu banyak zalimnya. Ya. Tapi makhluk itu hanya ciptaan Allah yang lemah. Bahkan ya ini seperti cacing misalnya. Apakah dia pernah mendolimi? Ya, mendolimi siapa? Mendolimi apa? Ya. Ada kalanya makhluk itu memang nggak pernah berbuat dolim, nggak punya sifat dolim, karena dia memang nggak mampu mendolimi, gitu ya. Apakah karena nggak mendolimi, karena nggak punya sifat dolim itu dia sempurna? Enggak lah. Ya. Tapi kalau tidak mendolimi siapapun dan seorang pun atau satu makhluk pun, karena dia maha sempurna dalam sifat adil, nah itu baru mengandung pujian. Karena itu ketika Allah mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak pernah mendolimi seorang pun, kita wajib meyakini Allah tidak mendolimi seorang pun itu karena dia maha adil, maha sempurna dalam keadilan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak dikenai sifat tidur, tidak pula sifat ngantuk. Maka itu karena kesempurnaan dia dalam sifat hidup. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Dan ini menyelisih manhajnya orang-orang Mu'tazilah. Di mana orang Mu'tazilah itu tidak mau menetapkan sifat. Jadi mereka itu mengimani semua nama Allah, tapi mereka katakan nama-nama Allah itu asma Allah jamidah, nama beku, tidak bermakna. Sehingga orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu memang punya nama As-Sami', tapi bila sam'in, Al-Basir bila basarin, Al-Alim bila ilmin. Punya nama As-Sami' tapi tanpa pendengaran. Punya nama Al-Basir tapi tanpa penglihatan. Punya nama Al-Alim tapi tanpa ilmu. Ya. Itu Mu'tazilah. Mereka mengingkari semua sifat Allah kecuali sifat ada. Ini karena Mu'tazilah itu turunannya Jahmiyah dalam bab sifat. Meskipun Jahmiyah lebih parah, karena Jahmiyah itu mengingkari semua nama Allah dan semua sifat Allah kecuali sifat ada.
Bahkan di antara Jahmiyah yang gulah, yang melampaui batas sampai mengatakan Allah maujud, Allah ada, itu tidak berani. Sehingga mereka mengatakan Allah maujud wa ma'dum wa ghairu maujud wa ghairu ma'dum. Allah itu ada tapi tidak ada, Allah tidak ada tapi tidak ada. Ini orang gila pun tidak bisa paham, apalagi orang waras. Ya. Ada tapi nggak ada di saat yang sama, itu mustahil. Tidak ada tapi tidak ada alias ada, itu mustahil. Ya. Itu Jahmiyah. Syubhat mereka, kenapa kok bisa begitu? Terjumus pada kufur kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena mereka itu takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Kebablasan dalam tanzih, ghalau fi tanzih. Mereka ini melampaui batas dalam memahasucikan Allah dari penyerupaan hingga dengan meniadakan nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah mengimani nama tapi dan nama itu hanya sebagai bukti adanya dia, menunjukkan adanya dia tapi tidak menunjukkan sifat. Karena menurut Mu'tazilah kalau masih punya sifat berarti masih seperti makhluk. Sementara Allah tidak serupa dengan makhluk berarti enggak punya sifat. Kata mereka begitu. Ya. Ya. Yang bingung itu ya seperti Asy'ariyah, bingung. Di satu sisi masih kepengaruh kaidah-kaidahnya Mu'tazilah, di sisi lain tuntutan fitrah itu mengimani sifat. Akhirnya berusaha menetapkan sifat sesuai akal, tapi ya dipahami sifat itu bagaimana supaya tidak serupa dengan sifat makhluk. Ya. Sehingga sifat ilmu misalnya, ilmu ya hanya di masa azali, setelah itu ya tidak boleh ada hal yang diketahui lagi oleh Allah setelahnya. Sifat kalam, kalam itu supaya berbeda dengan kalam makhluk, ya bukan berupa suara, bukan berupa huruf yang terangkai, bukan berupa kata-kata. Mereka artikan kalam Allah itu hanya berupa makna yang ada pada zat Allah. Kemudian makna itu Allah letakkan di hati Jibril, kemudian Jibril yang mengungkapkan. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Quran, kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat dan Injil. Mereka kebingungan. Karena dalam kaidah mereka, sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi, ya dalam konunnya, ya Fakhrur Razi ya, itu bahwa sebelum tobatnya ini, bahwa hulul hawadis 'ala Allah mumtani', terjadinya hal baru bagi Allah itu terlarang. Sehingga Allah dan semua makhluk itu hadis, hawadis, baru semuanya. Allah qadim. Kemudian kata mereka, ya, kalau Allah berbicara setelah adanya makhluk, berarti terjadi sesuatu yang baru bagi Allah. Maka tidak boleh, terlarang. Repot kan? Akhirnya mereka tidak membolehkan Allah bicara setelah mencipta makhluk. Kurang ajar enggak? Ya, mereka bicara semaunya, tapi Allah tidak boleh bicara. Ya. Padahal dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan Allah bicara kapan saja dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki, dengan perkataan yang dia kehendaki. Ya. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur,
Falamma jaa'a limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa telah datang di tempat perjanjian dengan kami, tempat yang ditentukan, di waktu yang ditentukan juga, maka Tuhannya pun mengajak Musa berbicara. Falamma ini menunjukkan saat. Berarti Allah bicara di zaman Nabi Musa, mengajak bicara Nabi Musa, sehingga Nabi Musa disebut kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, karena Allah katakan juga wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar bicara. Kemudian hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Quran juga menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan bicara di sana. Di mahsyar, di akhirat nanti Allah akan bicara. Bahkan Allah memanggil satu persatu hambanya untuk diadili. Dipanggil namanya dan nama bapaknya, binnya. Bahkan kata Nabi, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya, tidak ada antara dia dengan Tuhannya itu penterjemah. Jadi walau mereka Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, sifat bicara bagi Allah, tapi pemahamannya tentang kalam Allah itu beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya, beda. Mereka meyakini kalam Allah itu maknan fi dzatillah, maknan qaim bi fi dzatillah, fil azal, makna yang ada pada zat Allah di masa Allah belum mencipta apa-apa. Beda, hanya berupa makna kata mereka. Ahlus Sunnah meyakini kalam Allah itu dengan suara yang dia perdengarkan kepada siapa yang dia kehendaki, dengan rangkaian huruf atau rangkaian kalimat yang dia kehendaki. Al-Quran bahkan kita yakini sebagai kalam Allah, baik maknanya maupun lafadznya. Bahwa malaikat Jibril atau bahwa Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya, itu seperti yang beliau dengar dari malaikat Jibril. Ya, persis seperti yang beliau dengar dari malaikat Jibril. Tidak beliau kurangi atau tambahi walau satu huruf, tidak beliau rubah tata letaknya. Dan malaikat Jibril membacakan Quran kepada Nabi kita, itu persis seperti yang malaikat Jibril dengar dari Allah Ta'ala. Itu bukan kalimat bikinan malaikat Jibril atau rangkaian malaikat Jibril, enggak. Ya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah. Dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, termasuk para imam madhab yang 4 dalam menetapkan kalam Allah seperti itu. Ya. Baik. Kemudian cabang yang ketiga, as-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismain, dzatiyah wa fi'liyah. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, sifat positif itu terbagi menjadi 2. Sifat dzatiyah, sifat dzat, dan yang kedua sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Nah, sifat dzatiyah artinya allati hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, kasam'i wal basar wal hayah wal qudrah wal ilm, yakni sifat-sifat yang
telah selalu dan akan selalu selamanya Allah menyandang sifat itu pada dirinya. Seperti sifat mendengar, sifat melihat, sifat berilmu, sifat hidup, sifat kuasa, dan sebagainya. Ini sifat dzat. Ya. Adapun sifat fi'liyah, hiya allati tata'allaqu bimasyiatih. In sya'a fa'alha wa in sya'a lam yaf'alha. Kal istiwa'i mathalan. Kal istiwa'i 'alal arsy wal maji'. Sifat perbuatan itu adalah sifat yang terkait dengan kehendaknya. Apabila dia menghendaki, maka dia melakukan perbuatan itu atau sifat perbuatan itu. Tapi jika dia tidak menghendaki, dia tidak melakukannya. Ya. Seperti tinggi di atas arsy. Ya. Datang di hari kiamat. Ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu pun datang sementara malaikat sudah berbaris-baris di mahsyar sana. Kedatangan Allah tentu tidak serupa dengan kedatangan malaikat atau makhluk. Dia datang bukan seperti malaikat datang, enggak. Tapi dia menyebutnya datang, ya sudah kita katakan datang. Bagaimana datangnya? Allah sendiri yang tahu. Kenapa istiwa di atas arsy juga disebut sifat fi'liyah? Karena Allah mengatakan di 6 ayat dalam Quran, 6 tempat. Huwallazi, di antaranya huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Jadi yang menunjukkan atau yang menyebutkan Allah itu istawa 'alal arsy, tinggi di atas arsy, itu ada 7 ayat dalam Quran. Yang 6 itu menunjukkan summa, kalimatnya dengan summa stawa 'alal arsy. Kemudian dia tinggi di atas arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian itu berarti ada jeda waktu. Setelah ini kemudian, gitu ya. Jadi setelah mencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, kemudian dia tinggi di atas arsy. Ya. Dan ayat-ayat tersebut sekaligus mengandung bantahan atas orang yang mengikuti faham Jahmiyah yang mengartikan istawa itu istaula, menguasai. Kata mereka istawa itu istaula, menguasai. Ya, ini istawa al-arsy berarti menguasai arsy. Coba kalau istawa itu diartikan istaula, menguasai, seperti yang diartikan oleh Jahmiyah. Bahkan sebagian orang Jahmiyah dahulu berani merubah ayat Ar-Rahmanun 'alal arsy istawa, mereka tambahi lam menjadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Ya. Jadi antara wawu dan alif layyinah itu ditambahi lam. Sehingga para ulama dahulu menyebutkan lamul Jahmiyah fistaula kanunil yahud fil hintah. Lamnya Jahmiyah pada istaula, untuk nambahi istawa tambahi lam, itu seperti nunnya Yahudi pada hintah. Harusnya hittah ditambahi nun menjadi, 'jadi 'hintah'. 'Hintah' artinya penghapusan dosa. 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 'Hintah' artinya
aku minta penghapusan dosa ya Allah. Tapi mereka main-main malah mengatakan hintah, yakni aku minta biji-biji gandum atau biji gandum. Ya. Nah, kalau diartikan istaula menguasai, maknanya kan jadi rusak dan keyakinannya jadi rusak. Coba kalau diartikan istaula, dia Allah yang telah mencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia menguasai arsy. Kan artinya jadi begitu. Sehingga akhirnya keyakinan mereka apa? Sebelum Allah mencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, itu belum menguasai arsy. Menguasai arsy-nya adalah setelah mencipta langit dan bumi. Kan malah rusak maknanya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghabarkan bahwa dia istawa alal arsy, dengan bahkan dalam 7 ayat itu yang 6 kalimatnya adalah tsummastawa alal arsy, kemudian dia istiwa di atas arsy. Karena itu yang benar mana istawa adalah ala wartafa'a, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abul Aliyah, Imam Ahlussunnah, imam besar Ahlussunnah di masa tabi'in, yang mengabadikan keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bahwa dan juga ulama tabi'in yang lain saya lupa namanya, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Tauhid, yakni kitab paling belakang dari Sahih Bukhari, paling akhir, ya, bahwa makna istawa itu adalah ala wartafa'a, tinggi, di atas, tinggi, ya, di atas arsy. Bukan numpang arsy, bukan, tinggi di atas arsy. Wa rubbama takunu sifah dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain, dan kadang-kadang ada suatu sifat itu di satu sisi dia sifat dzat, di sisi lain dia sifat perbuatan, sifat fi'liyah. Dilihat dari dua sisi. Tapi contohnya kal-kalam, sifat bicara. Fa'inahu bi'tibari asli sifah sifatun dzatiyah. Maka sesungguhnya sifat bicara itu kalau dilihat dari segi asal sifat, dia sifat dzat yang menjadi lawan kata dari bisu. Ya. Tapi bi'tibari atau li'anna Allah lam yazal wa yazal mutakalliman, karena Allah Ta'ala telah selalu dan akan selalu memiliki sifat bisa berbicara atau kuasa berbicara atau memang sifat bicara yang sempurna. Ya. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Tapi dilihat dari segi satuan-satuan perkataan, berkata apa, terus lain waktu berkata apa, lain waktu berkata apa, nanti di hari kiamat berkata apa, maka itu adalah sifat perbuatan. Li'an al-kalam muta'alliqun bimasyiati, karena perkataan-perkataan tadi ada kaitan dengan kehendak Allah. Yatakallamu bima syaa mata syaa, di mana dia menghendaki berkata apa, ya, dia berkata. Kapan dia menghendaki berkata, dia berkata. Jadi ada kaitan dengan kehendak. Maka sifat kalam ini contoh sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat dzat sekaligus sifat perbuatan. Dilihat dari segi asal sifat itu sifat dzat, dilihat dari satuan-satuan perkataan itu sifat perbuatan. Ya. Kemudian cabang kaidah
tentang sifat. Yang keempat adalah kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha salasatu as'ilah. Setiap satu sifat dari sifat-sifat Allah itu diarahkan padanya itu 3 pertanyaan. Setiap sifat itu diarahkan padanya 3 pertanyaan. As-su'alul awal, hal hiya haqiqatun wa limadha? Ini supaya kita ini paham tentang bagaimana mengimani sifat Allah, yang itu bagian dari rukun iman yang pertama, versi ahlu sunnah, bukan versi orang-orang yang mendewakan akal, mendahulukan akal di atas wahyu, yang dasar mereka menuhankan akal itu adalah hadis yang tidak sahih, ad-dinu aklun fala dina liman la aklalah. Agama ini akal, maka tidak ada agama bagi orang yang nggak punya akal. Ya, itu hadis yang matruk, ditinggalkan, yang tidak ada ulama ahlus sunnah yang menetapkan bahwa itu hadis yang sahih, bahkan yang hasan pun tidak. Apakah sifat itu hakiki ataukah majazi, dan kenapa? Yakni kalau dikatakan hakiki, kenapa? Hakiki itu memang Allah memiliki sifat itu, gitu ya. Karena sebagian ahlu bid'ah dalam akidah mengatakan sifat-sifat Allah itu majazi, kiasan. Ya. Seperti ridho itu sebenarnya bukan ridho, tapi sifat iradatul in'am, berkehendak untuk memberi nikmat. Cinta itu sebenarnya Allah nggak punya sifat cinta, itu hanya kiasan, ya, supaya dipahami manusia saja. Itu sebenarnya sifat iradah juga, kehendak. Jadi kelompok Mu'awwilah pentakwil sifat itu mengatakan begitu. Ya. Kelompok Mufawwidah lebih ngeri lagi, mengatakan semua sifat Allah itu yang tahu maknanya hanya Allah, sehingga tidak boleh kita artikan sam'un itu mendengar, basar itu melihat, ya, kudrah itu kuasa. Karena kalau itu sudah sifat Allah itu yang tahu maknanya hanya Allah, ini ngawur, ya kan? Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhabut tafwid, madhab menyerahkan makna sifat kepada Allah ini adalah min syarril madahib fi babil asma was sifat, termasuk seburuk-buruk madhab dalam bab nama dan sifat. Ya. Termasuk yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah atau ayat-ayat tentang asma sifat itu ayat-ayat mutasyabihat. Ini orang yang nggak paham. Itu dasarnya, yang mengatakan itu adalah pemilik madhab tafwid tadi, menyerahkan makna kepada Allah. Padahal Allah menghabarkan nama dan sifat itu untuk memperkenalkan dirinya agar dikenali dengan benar oleh hambanya. Karena hamba kalau tidak mengenal Allah, ya tidak bisa mencintai Allah, memurnikan pengharapannya kepada Allah, takut kepada Allah, ya, menunjukkan ibadah kepadanya, tidak bisa. Ya. Karena itu orang yang kepengaruh mazhab tafwid ini, ya intinya pokoknya Allah itu sifatnya tidak diketahui, gitu toh, ya. Hanya Allah yang tahu.
Ini mirip-mirip dengan orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak berilmu tapi juga tidak bodoh, tidak kuasa tapi juga tidak lemah, tidak kuat tapi tidak lemah. Tidak hidup tapi juga tidak mati. Kenapa? Karena nama Al-Hayyu tidak boleh diartikan hidup, maha hidup. Nah, maknanya hanya Allah yang tahu. Semuanya begitu. Karena itu ada pertanyaan ini. Karena di sana ada banyak akidah yang menyimpang dalam bab ini, maka ini perlu ditanyakan. Karena sebagian ahli bid'ah mengatakan sifat-sifat Allah itu majazi semuanya. Hanya kiasan saja. Sebenarnya bukan menunjukkan makna hakiki. Sehingga tidak boleh dimaknai hakiki. Basir itu berarti memiliki sifat melihat. Itu tidak boleh. Karena kalau dimaknai begitu itu hakiki. Makna hakiki, bukan kiasan. Kemudian pertanyaan kedua, hal ya juzu takifuha walimada. Apakah boleh menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah dan kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Kemudian as-su'alul tsalits, pertanyaan ketiga, hal tumathilu sifatil makhlukin? Apakah sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat-sifat makhluk? Kalau dijawab tidak, kenapa? Walimada? Maka fajawabu su'alil awal, jawaban soal pertama, apakah sifat-sifat Allah itu hakiki? Jawabannya na'am, hakikiyah. Iya, hakiki. Li'anal asla fil kalam al-haqiqah. Karena hukum asalnya perkataan itu menunjukkan makna hakiki. Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Maka tidak boleh dipalingkan dari makna hakiki kecuali ada dalil yang sahih yang menghalangi dari makna hakiki. Karena Allah Ta'ala itu bicara dengan, ketika menurunkan Al-Quran itu menyebut kitabun mubin, kitab yang jelas dan menjelaskan. Allah menyebut Quran itu diturunkan bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Allah menghabarkan nama-nama dan sifat-sifatnya untuk dikenali oleh hambanya, bukan untuk membingungkan hambanya. Ya. Bukan supaya hambanya itu berteka-teki tentang makna nama dan sifatnya, tapi supaya tahu dan mengenal dia dengan benar. Bukan supaya hambanya itu mencurahkan pemikirannya untuk ngarang makna buat setiap sifat yang Allah sebutkan. Yang disebut takwil, merubah dari makna hakiki menuju makna takwilan atau makna lain yang berbeda dengan dohirnya lafadz. Ya. Dan anehnya orang yang mewajibkan takwil itu, ada yang ya seorang yang kondang juga di negeri kita, ya, itu menyebutnya ayat-ayat sifat itu mutasyabihat. Menyebut ayat-ayat tentang asma sifat Allah itu mutasyabihat, tapi dia mewajibkan takwil. Ini kan aneh. Sementara dalam surah Ali Imran Allah mengatakan walladzina fi qublihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Orang-orang yang dalam hati mereka ada kesesatan itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah syubhat dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah.
Ya. Maka sama dengan ngaku sebagai orang yang punya kesesatan, kan begitu. Dia mengatakan bahwa ayat-ayat asma wa sifat itu ayat mutasyabihat, tapi malah mencari takwilnya. Allah katakan orang-orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat itu orang-orang yang fi qulubihim zaighun, orang-orang yang dalam hati mereka ada kesesatan. Ya itulah, orang kalau menyelisih Quran dan Sunnah dan tidak mau menerima apa adanya berita Allah dan Rasulnya, itu akan terjerumus kepada ucapan-ucapan yang takhabbut, ngawur, yang akhirnya membuat anak kecil pun mentertawakannya. Karena kontradiksi, 10 menit bicara, yang pertama diucapkan dengan yang 5 menit berikutnya bahkan kadang-kadang sudah kontradiksi, tidak merasa. Itu sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa orang itu kalau menyelisih sunnah, pikirannya menyelisih sunnah, itu akan terjerumus pada perkataan-perkataan yang ngawur dan bahkan perkataan yang membuat anak kecil pun tertawa. Ya. Kemudian kembali kepada pertanyaan, apakah boleh digambarkan sifat Allah itu bagaimananya? Jawabannya la yajuz, tidak boleh takyifuha, menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah. Wujud sifatnya bagaimananya itu tidak boleh, itu sudah di luar akal kita menjangkau. Wong kita itu loh menjelaskan bagaimana suara hanya ditangkap oleh membran terus berubah menjadi listrik, elektro, kemudian nyalur ke kabel, terus masuk ke sini. Di sini ada pemancar, kabelnya putus, ya kan? Putus kan ini lewat sini, antennya ini. Terus ini ternyata lari ke ampli, sama ampli disalurkan, dipancarkan ke speaker, kemudian atau ke salon atau speaker itu, kemudian menimbulkan getaran yang persis dengan yang bicara. Menjelaskannya bagaimana? Kok getaran suara ditangkap membran yang bergetar berubah jadi listrik? Itu loh akal kita ini loh nggak jangkau. Ini ciptaan Allah ini, ya kan? Yang menemukan juga heran dan mungkin tidak bisa menjelaskan. Yus pokoknya begitu. Ini penemuan, kan begitu? Penemuan. Kenapa magnet ketika diputar sekitarnya itu ada listrik, dan listrik itu bisa ditangkap oleh kabel, oleh penghantar, dan akhirnya bisa disalurkan. Bagaimana kok bisa? Itu loh kita nggak bisa jangkau. Itu penemuan. Manusia hanya menemukan listrik, bukan mencipta listrik. Yang mencipta Allah. Bagaimana Allah menciptakan? Tidak bisa kita menjelaskan kaifiyahnya. Jadi menggambarkan sifat-sifat Allah ini sifat makhluk ya, ini tadi akal kita sudah tidak jangkau. Sifat ciptaan. Nah, bagaimana Allah melakukan sifat-sifat perbuatannya? Bagaimana sifat zatnya? Tentu akal kita lebih nggak bisa jangkau lagi. Maka menggambarkannya pasti keliru.
Dan berkata tanpa ilmu yang itu dosa besar, apalagi berkaitan dengan Allah. Berkata tentang Allah tanpa ilmu itu dosa terbesar. Bahkan bahayanya melebihi syirik. Allah urutkan dosa-dosa itu mulai dari ya fawahish sampai syirik, kemudian yang di atasnya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa kau enggak bisa atau enggak boleh menggambarkan bagaimana? Karena Allah mengatakan wala yuhituna bi ilma, dan seluruh makhluk itu enggak bisa meliputi Allah secara ilmu, secara pengetahuan. Sementara kalau enggak bisa meliputi secara ilmu, kok sampai bicara, memaksakan diri bicara apa yang tidak dijangkau oleh pengetahuannya? Itu terjemas pada qaul 'alallah bila ilm. Bicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tentang sifat Allah tanpa ilmu, dan itu haram. Dan juga li'anal aqla la yumkinu idraku kaifiyati sifatillah. Akal memang sak cerdas-cerdasnya orang tidak akan mampu menjangkau bagaimananya sifat Allah. Sekarang loh, kita ini membayangkan, menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf aja nggak bisa, ya nggak bisa. Ibu-ibu coba disuruh membayangkan ketampanan Nabi Yusuf sambil bawa jarum, merem, bayangkan, wis ketemu ini suruh nusuk, atau ketika yang nusuk yang lain lah, ya gimana sudah ketemu, iya sudah ganteng pol ditusuk, aduh masih terasa, berarti belum nyampe gitu loh ya. Karena di zaman Nabi Yusuf, wanita melihat Nabi Yusuf ini pada memotong, enggak cuman menusuk jarum loh ya, pakai pisau, wa qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong tangan mereka ini enggak kroso, enggak terasa ya. Nah, berarti kan sekedar kaifiyahnya wajahnya Nabi Yusuf, bagaimananya wajah Nabi Yusuf itu akal tidak bisa menggambarkan, tidak bisa. Padahal wajah Nabi Yusuf itu indah, tapi belum maha sempurna dalam keindahan. Sementara Allah Ta'ala itu maha sempurna dalam keindahan dan maha sempurna dalam seluruh sifat kebaikan dan kesempurnaannya. Ya tentu nggak bisa, nggak bisa. Ya. Mungkin kita loh, Google Map itu 1 juta pengguna di saat yang sama, tapi beda jalan. Di saat yang sama bicaranya beda-beda, itu loh kita kok bisa, ya. Mbok di Google ya, kan perempuan biasanya suaranya ya. Ini kok bisa tahu ya, kurang 200 meter lagi belok kanan. Sementara yang di mobil lain belok kiri. Di saat yang sama. Ya. Itu kita ini orang cerdas di zaman Majapahit, apalagi udah ada teknologi begitu, dianggap ajaib. Dan ya, bahkan dicerita kasih tahu bahwa nanti 9 abad lagi akan ada teknologi seperti itu, orang di zaman Majapahit akalnya semuanya menolak, dianggap gila orang yang ngabari begitu, ya enggak? Ya. Hatta orang paling cerdas di zaman Majapahit ya, pasti nggak bisa percaya, akalnya itu nggak bisa mempercayai ya. Kemudian pertanyaan ketiga terakhir, apakah menyerupai sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk? Jawabannya
tidak menyerupai. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah. Jangankan sama, semisal aja enggak ada. Wa li anna Allah mustahiqul lil kamal alladzi la ghayata fawqahu wa fala yumkinu ayyumathila al makhluq li annahu naqis. Karena Allah Ta'ala itu satu-satunya yang berhak terhadap kesempurnaan yang pada puncaknya kesempurnaan, yang tidak serupa dengan sifat makhluk, sehingga tidak menyerupai makhluk dalam satu sifat pun, karena makhluk itu tidak ada yang sempurna dalam sifat kesempurnaan. Ya, penglihatan makhluk terbatas, lemah, pendengaran makhluk lemah, bahkan yang sudah didengar aja, kalau ada 100 orang bicara di saat yang sama, telinga ini sudah tidak bisa bedakan itu tadi ngomong apa, bingung. Ya kan? Masuk pasar pitik petok-petok, semua orang ngomong juga, ya, bingung. Tadi itu ngomong apa. Sementara mendengar seluruh ucapan makhluknya, termasuk ucapan para malaikat yang memujinya di langit sana, yang langit pertama sampai langit ketujuh itu penuh penduduk berupa malaikat yang bertasbih kepada Allah, beristighfar untuk hamba-hamba Allah dan sebagainya, memuji Allah. Allah mendengar semuanya tanpa bledru, jumbuh si fulan ngomong, dan Allah tidak pernah melupakan ucapan setiap makhluknya. Semua manusia bicara, walau miliaran manusia ini bicara di saat yang sama dengan pembicaraan berbeda, Allah mendengar semuanya, baik yang bicara keras atau lirih, bahkan yang berbisik-bisik, Allah mendengar semuanya, dan Allah tidak akan melupakan semuanya. Tidak ada satupun perkataan orang yang Allah lupakan. Itu kan sudah tidak bisa akal kita menjangkau, ya enggak? Ya. Dari situ tidak mungkin diserupakan. Ini tentang kaidah berkaitan dengan sifat, dan bagaimana kaidah Ahlussunnah dalam membantah para penolak sifat. Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri malam ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.